Terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya, dan terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami Power Team Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua yang bergabung di dalam Power Team Academy. Kami terus melakukan akademi untuk pengembangan atau pendekatan di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Metaverse bukan bisnis pada umumnya seperti network pada umumnya yang pernah kita temukan, tapi ini adalah bisnis yang benar-benar harus kita bangun. Karena di Metaverse mempunyai masa depan, di Metaverse mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Metaverse dirancang dengan DeFi Project, yaitu sistem terdesentralisasi penuh. Dan materi malam ini kita akan membahas spesifik secara detail pengetahuan tentang DeFi. Selain dari itu juga kita akan memutar beberapa video 3 terakhir yang disampaikan oleh Lado Oktanikop, dan kita akan coba memahaminya. Di dalam pengembangan bisnis ini, teman-teman, kita baru memulai. Peluncuran akan ada dan akan kita temukan di dalam pengembangan bisnis ini. Bisnis ini adalah sebuah proyek besar, yaitu DeFi nomor 1 dunia yang mencakup banyak pengembangan. Artinya apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita telah jalankan saat ini, itu belum berapa persen perjalanan kita. Kita akan menjalani semuanya secara penuh setelah ekosistem ini terbentuk, setelah peluncuran komponen dari ekosistem itu diluncurkan. Beberapa informasi masih dirahasiakan oleh Mr. Lado Oktanikop untuk menjaga original dalam idenya, karena dia ditargetkan sebagai ide yang baik oleh blockchain pengembangan di dunia, sehingga dia menyimpan beberapa rahasia tentang idenya yang belum dia sampaikan secara detail. Tapi teman-teman jangan bingung, di dalam pengembangan ini kita jalanin apa yang sudah ada, apa yang sudah dikembangkan, informasi apa yang sudah disampaikan, coba kita memahaminya bersama-sama. Teman-teman, di dalam Zoom Academy ini kami pastikan semua orangnya sudah bergabung, artinya itu adalah orang-orang yang mengambil momentum ini di awal sebagai sejarah, sebagai pencipta sejarah dalam pengembangan DeFi Project yang ada di Metaverse Ecosystem. Bisnis ini dirancang oleh Lado Oktanikop yang mempunyai komponen yang cukup baik. Dalam sejarah network, teman-teman bisa melihat, ya, semua network diluncurkan di dunia ini, rata-rata orang yang membuat project itu pasti mereka mengambil keuntungan langsung dari kita. Itu harus disadari betul-betul, artinya teman-teman harus paham itu. Nah, di Metaverse satu-satunya project yang sama sekali, ya, yang membuat ide, yang menemukan sistem ini sama sekali tidak mengambil keuntungan secara langsung, yang mana ketika kita melakukan pengembangan bisnis ini, Lado pun tidak mengambil sedikit pun dari apa yang kita kerjakan. Bisnis ini penuh dengan kebaikan, bisnis ini penuh dengan keikhlasan. Ketika Lado Oktanikop mengimplementasikan idenya dengan keikhlasannya, memberikan program ini ke semua orang di seluruh dunia, artinya kita juga sebagai pelakunya juga mempunyai mindset yang sama. Yaitu pastinya Lado Oktanikop berpikir dia akan membuat sebuah sejarah. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa dikenang dan bermanfaat untuk dunia ini di dalam revolusi network yang ada di dunia. Ini menarik karena ada keunikan, satu poin yang saya lihat bahwa benar-benar ini adalah bisnis yang baik. Kenapa? Rata-rata bisnis dirancang adalah tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan. Coba perhatikan orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam pengembangan program, pandai membuat sistem, bisa menciptakan produk-produk baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanfaatkan kita dalam hal pengembangan produk mereka, program mereka. Mereka mengambil separuh dari penghasilan hasil dari pemasaran kita di lapangan. Di sini tidak seperti itu. Ini menarik dan ini unik. Artinya ketika bisnis ini dirancang seperti itu, ada tujuan, ya, yang lebih besar, yaitu revolusi. Nah, di dalam Zoom Academy malam ini saya akan meluncurkan sedikit materi. Kemudian di sesi terakhir setelah materi disampaikan, saya juga akan memutar 3 video dari Lado Oktanikop, video yang terakhir, dan di situ coba kita terjemahkan atau pahami bersama-sama. Kemudian setelah itu nanti kita ada sesi tanya-jawab, ngobrol santainya. Teman-teman bisa menanyakan apapun tentang ruang lingkup Metaverse, dan harapannya dengan adanya sesi tanya-jawab kita bisa saling isi pengembangan atau pemahaman saling melengkapi, sehingga kita semakin mengendalikan bisnis ini, kita semakin paham dengan proyek ini. Di sini saya akan share materi melalui beberapa slide yang telah saya susun. Ada beberapa slide yang memang seharusnya saya sampaikan, tapi belum waktunya karena menyesuaikan dengan perkembangan global internasional. Untuk saat ini kita akan mendekatkan diri dengan pemahaman DeFi Project. Oke, selamat datang.
di Metaforce Power Team Academy. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kurang menerima dengan baik suara ataupun slide, harapnya mematikan video profilnya sehingga akses internetnya lebih baik dan informasinya bisa diterima. Teman-teman, mic-nya agak dijauhkan dikit Bang Kenzi biar enggak gitu. Mic di mulut. Kenapa Bang? Mic di mulut agak dijauhkan biar suaranya enggak depan. Oke. Ya, kurang. Oke, tes cek. Nah, udah segitu aja. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan masuk di Metaforce Power Team Academy, yang mana akademi malam ini berbeda dengan akademi yang telah kita lakukan sebelumnya. Materinya pastinya berbeda. Metaforce DeFi platform nomor 1. Teman-teman, kalimat ini teman-teman temukan di domain utama meta-force.space. Di sini kita biasanya melakukan pemasaran dengan cara yang gampang dipahami. Tapi mulai saat ini kita mulai mendekatkan dengan arah teknologi yang sebenarnya. Apa itu platform DeFi? Karena di dalam Metaforce ini sendiri ada kalimat yang menyatakan bahwa Metaforce adalah DeFi platform nomor 1. Teman-teman, tujuan akademi adalah untuk pendekatan Metaforce ke arah pengembangan proyek, yaitu proyek DeFi, yang mana DeFi ini lebih ke related ke blockchain teknologi. Teman-teman, kalau dalam pemasaran selama ini kita menggunakan dengan cara sederhana dan kita tidak familiar dengan istilah DeFi, ataupun kita memasarkan program ini dengan pola pemasaran tradisional agar orang-orang bisa memahami apa yang kita sampaikan, sekarang kita mulai melakukan pendekatan dengan hal-hal baru. Ini adalah langkah kita untuk mengendalikan bisnis ini, langkah kita untuk memaksimalkan pemahaman dari proyek Metaforce ini. Itu adalah tujuan dari akademi ini. Kita telah meluncurkan banyak akademi, teman-teman bisa mengakses di YouTube channel Power Team. Dan apa itu DeFi? DeFi ini adalah decentralized finance. Decentralized finance ini maksudnya sistem keuangan yang tidak mempunyai unsur sentral atau pihak ketiganya. Ini adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan yang sifatnya terbuka, kemudian transparan dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas tertentu, ya, otoritas terpusat yang mengendalikan dari sistem keuangan ini. DeFi sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem keuangan yang berbasis dengan pengembangan dari blockchain teknologi. Oke, ini dapat beroperasi tanpa adanya otoritas terpusat atau istilahnya tidak ada unsur orangnya. Atau dalam pengembangan bisnis pada umumnya ada yang namanya adminnya, ada ownernya, kepala perusahaannya. Nah, di sini semuanya dihilangkan. Itulah yang namanya DeFi. Hal ini membuat pesertanya diberi posisi yang sama tanpa adanya posisi otoritas seperti perbankan atau institusi keuangan lainnya. Jadi teman-teman ini cukup menarik ya, karena ketika teman-teman memahami Metaforce ini secara DeFi project, platform DeFi, maka kita bisa melihat ya bahwa kita ada di posisi yang sama. Kita sama-sama membangun bisnis. Setiap orang yang terlibat di proyek ini adalah membangun bisnisnya masing-masing. Kita terhubung di Metaforce di dalam suatu platform bisnis, itu hubungannya adalah mitra. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada unsur yang menyertakan otoritas atau sentral. Yang mana komponen yang ditanamkan di dalam sistem ini, itu tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada sekelompok orang atau individu tertentu. Teman-teman, ketika teman-teman menguasai bisnis ini, artinya teman-teman akan menjadi dan mendapatkan hal lebih dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Ketika teman-teman memaksimalkan di dalam pengembangan bisnis ini, artinya teman-teman juga akan mendapatkan lebih sesuai dengan tingkat pemahaman, tingkat kerja keras, pembelajaran, dan konsistensi yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan mencoba memahami ketika transaksi terjadi di dalam Central Finance dan Decentral Finance. Di sini JV, PS, DeFi. Nah, CEFI ini itu adalah Central Finance, DeFi ini adalah desentralisasi finance. Jadi teman-teman ketika ada transaksi yang terjadi di dalam sentral keuangan, itu biasanya di sini anggaplah si Sarah ingin mengirim sejumlah uang ke Robert. Maka akan ada namanya transaksi pihak ketiganya, yang mana di sini pastinya ada kendali perbankannya, otoritas tertentu, dan adminnya. Nah, ini adalah ciri-cirinya ketika keuangan tersebut masih tradisional. Dalam hal di sini belum menggunakan teknologi blockchain, sentral keuangan. Nah, di sini nampak jelas bahwa ketika desentralisasi keuangan terjadi, ketika si Sarah ingin mengirimkan aset digital atau cryptocurrency atau mata uang kriptonya kepada si Robert, maka transaksinya itu bersifat langsung karena program yang menjalankan adalah blockchain smart contract protocol. Jadi nampak jelas bahwa di sini transaksi akan terjadi yang namanya istilahnya peer-to-peer, transaksi langsung.
Nah, ini adalah perbedaan secara contoh ya ketika transaksi itu terjadi. Nah, sama seperti kasusnya di Metaverse. Metaverse, ketika kita melakukan pengembangan bisnis Metaverse dan melakukan pemasaran program aset, pada prinsipnya kita melakukan transaksi pemasaran langsung, peer-to-peer, antar wallet. Berbeda kasus ketika teman-teman menjalankan bisnis sentral, itu transaksinya itu ada namanya otoritas tertentu. Nah, yang mana ketika teman-teman memasarkan produk tersebut di dalam sentral bisnis, biasanya teman-teman akan memberikan sebuah produk dan teman-teman akan menerima uang. Nah, pada saat kita menerima uang itu ada namanya perantara perbankan atau admin atau sejenis otoritas tertentu. Nah, inilah penentu dari kelancaran di dalam transaksi yang terjadi di dalam sentral bisnis. Nah, berbeda kasus di dalam desentralisasi finance atau desentralisasi keuangan. Ini transaksinya itu bersifat terjamin dalam kategori bisa dibilang kita transaksinya itu peer-to-peer langsung, anggap ketemu, tapi ini medianya adalah perjanjian smart contract atau protokol program. Nah, jadi di dalam pengembangan DeFi project ini sendiri pastinya bermanfaat dan banyak sekali kelebihannya. Apa manfaat DeFi? DeFi tidak membutuhkan pihak perantara, itu jelas, untuk melakukan transaksi, seperti bank tradisional. Meskipun diakses secara terbuka, namun penggunanya tetap dapat kendali penuh atas aset setiap saat dengan adanya desentralisasi application. Oke. Kehadiran DeFi juga mengurangi biaya yang terhubung dengan penyedia dan penggunaan produk serta memungkinkan adanya sistem keuangan yang lebih mandiri. Nah, di dalam transaksi, contoh kasus misalnya kita ingin mengirim uang ke luar negeri. Biasanya kita melalui misalnya credit card ya, atau mungkin menggunakan Union. Nah, itu semua transaksi pastinya diatur oleh sekelompok orang atau sentral tertentu, sehingga kita biasanya mengeluarkan biaya di situ sebagai ongkos atau adminnya. Nah, selain dari itu juga pastinya membutuhkan waktu, ya, dan artinya di situ tidak terjadi transaksi langsung. Nah, kalau seandainya kita mengirim uang ke luar negeri dalam bentuk cryptocurrency, maka itu terjadi secara langsung, peer-to-peer. Kirim hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia akan masuk ke alamat tujuan. Dan itu tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya membutuhkan yang namanya bahan bakar atau gas fee. Itu pun tidak sebesar biaya admin pengiriman di sentral perbankan. Nah, dalam hal ini, di project DeFi ini data akan terekam di dalam jaringan blockchain dan tersebar di ribuan node. Sehingga potensi penutupan layanan karena sistem down atau data direntas itu hampir tidak mungkin. Jadi di dalam pengembangan DeFi project ini kita cukup aman karena sistemnya itu ada di blockchain yang sifatnya itu tersebar di node komputer seluruh dunia sebagai validatornya, sehingga sangat tidak memungkinkan yang istilahnya misalnya gagal atau dihack. Makanya teman-teman ketika menjalankan bisnis Metaverse, kita jarang sekali menemukan yang namanya maintenance system. Bisa dibilang nggak ada. Adapun terkadang itu masalah di traffic domain dan itu bisa pulih dalam waktu beberapa menit. Makanya selama 6 bulan kita menjalankan bisnis Metaverse, kita tidak menemukan istilah maintenance. Ya, seperti bisnis pada umumnya, biasanya kita menemukan maintenance 1 kali 24 jam, sistem error dan segala macam, gagal bayar. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Nah, keuntungan bergabung di DeFi Project seperti bisnis Metaverse ini, pertama tidak memiliki perantara atau pihak ketiga, jelas karena ketika ini dihilangkan, artinya ini menghilangkan juga yang namanya penipuan. Karena penipuan terjadi itu karena dana kita itu ada di pihak ketiga, ada di perusahaan tertentu. Nah, ketika tidak ada perantara sama sekali, maka potensi yang namanya penipuannya bisa dibilang nggak ada. Kemudian layanan sistem dan transaksi tidak pernah tutup. Oke. Jadi dalam beberapa proyek, misalnya di dalam transaksi perbankan Sabtu Minggu tutup, ya, atau mungkin di dalam trading forex, misalnya di Sabtu Minggu tutup karena bursa tutup, ataupun trading dalam hal saham atau dividen pun sama. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku di dalam yurisdiksi atau kekuasaan tertentu. Nah, pastinya di Metaverse, di desentralisasi proyek DeFi seperti Metaverse ini tidak ada yang namanya tutup. Teman-teman bisa melakukan pengembangan proyek ini kapanpun, ya, siang, malam, hari libur atau apapun kondisinya. Oke. Kemudian kemudahan akses. Nah, jadi dengan adanya DeFi project ini kita memudahkan akses dalam hal menjalankan pengembangan bisnis ini. Ya, kita bisa mengakses semua program yang ada di project Metaverse dengan akses internet. Yang penting internetnya ada, maka kita sudah bisa menjalankannya.
Kemudian transparan, ini adalah salah satu keuntungan juga, karena dengan adanya transparansi ini kita bisa yakin ya dengan statistik, kemudian dengan kejujuran di dalam pengembangan bisnis ini, dan kita bebas untuk menganalisa atau analisis atau riset. Ini menarik karena di dalam pengembangan bisnis, network terutama sentral itu jarang yang namanya transparansi atau terbuka secara keseluruhan di dalam pengembangan bisnis. Oke, kemudian sangat aman karena memang ada di jaringan blockchain sehingga tidak memungkinkan istilahnya dihack, diambil alih atau dimatikan, itu sangat tidak memungkinkan. Kemudian di sini juga pastinya kita mendapatkan kebebasan. Dengan adanya DeFi Project, kita mendapatkan sebuah kebebasan di dalam bisnis. Kita bisa menjalankan bisnis dari kenyamanan rumah, kita bebas menjalankan bisnis tanpa aturan sekelompok orang atau kekuasaan tertentu. Artinya kita benar-benar mandiri di dalam pengembangan DeFi Project. Kemudian alat transaksi di dalam DeFi Project ini sendiri bukan uang fiat, ya, tapi pastinya juga harus menggunakan alat transaksi dalam bentuk cryptocurrency, ya, atau aset digital. Sehingga dengan adanya alat transaksi ini, pastinya pengembangan radius marketnya itu cukup luas, tanpa batas. Berbeda kasusnya ketika menggunakan mata uang tertentu, maka itu sangat sulit pengembangan secara market global atau market yang cukup besar, karena dibatasi oleh aturan uang tersebut. Dengan adanya DeFi Project, maka alat transaksi yang kita gunakan adalah cryptocurrency. Di sini kita menggunakan DAI stablecoin untuk pengembangan metaverse, dan pendapatan kita juga dapatnya adalah cryptocurrency, bukan uang. Makanya teman-teman harus memahami mulai sekarang, rupiah yang kita keluarkan itu bukan deposit, tapi rupiah yang kita keluarkan itu adalah kita swap, kita change ke cryptocurrency dengan nilai yang sama, sehingga cryptocurrency kita dapatkan dan itu bisa digunakan untuk pengembangan DeFi Project yang ada di Metaverse. Ada 5 project DeFi sebagai contoh yang reputasinya cukup baik, ya. Nah, di sini teman-teman harus menyadari setiap DeFi project yang sukses itu pasti mengembangkan atau meluncurkan yang namanya token, ya. Di sini ada AAP, yang mana ini adalah DeFi protokol keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk meminjam kripto dengan bunga. Nah, jadi ini ada namanya DeFi project yang mengembangkan ke arah simpan pinjam cryptocurrency. Kemudian ada namanya Uniswap, ya, dengan cryptocurrency-nya Uniswap juga ada di market cap dan bisa ditransaksi, diperjualbelikan. Ini adalah protokol perdagangan terdesentralisasi yang populer saat ini. Dikenal karena perannya dalam memfasilitasi perdagangan otomatis token keuangan terdesentralisasi. Ini adalah DEX, desentralisasi exchange. Jadi ketika teman-teman punya USDT, ingin membeli Bitcoin, maka teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Dan ini tidak ada unsur sentralnya sama sekali. Kemudian ada namanya DAO Maker, ya. DAO Maker ini adalah platform yang bertujuan menyediakan teknologi dan dukungan pendanaan untuk startup token, termasuk DAI stablecoin. Itu adalah pengembangan dari DAO Maker ini. Jadi dia memfasilitasi semacam jasa untuk membuat suatu proyek yang berhubungan dengan teknologi yang didukung dengan pendanaan investor, ya, yang mana dana yang terkumpul itu dalam bentuk cryptocurrency pastinya dan diatur oleh smart contract untuk kestabilan, menjaga kestabilan harganya. Kemudian ada juga Compound, ini adalah protokol simpan pinjam kripto dengan bunga juga, dan ini cukup terkenal dan cryptocurrency-nya ada ditransaksikan di banyak market juga. Kemudian ada Chainlink, yang mana ini adalah lapisan abstraksi blockchain yang memungkinkan smart contract yang terhubung secara universal melalui jaringan Oracle yang terdesentralisasi. Jadi Chainlink ini memungkinkan untuk berinteraksi secara aman. Jadi untuk meningkatkan keamanan lalu lintas jalur atau blockchain tertentu seperti itu. Dan Chainlink ini juga menyediakan fasilitas auditor untuk smart contract dan verifikasi untuk cryptocurrency sebagai audit seperti itu. Nah, berikutnya, pastinya kita juga dalam pengembangan DeFi Project yang harapannya bisa berada di posisi ini nantinya. Ya, kita sedang mengembangkan Metaverse DeFi platform nomor 1 menjadi targetnya. Pengembangan ini itu juga akan ada namanya cryptocurrency, yaitu Forcecoin sebagai cryptocurrency utamanya. Kenapa dinyatakan dalam DeFi Project? Nah, teman-teman harus memahami di Metaverse ini ada kalimat platform nomor 1 sebagai DeFi Project, ya. DeFi platform nomor 1. Kenapa? Karena rata-rata DeFi dikembangkan itu di salah satu tujuan aja. Tapi kita bisa melihat, ya, pengembangan dari Metaverse ekosistem ini mengembangkan banyak sekali.
banyak sekali program dan aset digital yang akan dikembangkan di Project Metaverse. Artinya, tidak menutup kemungkinan ke depannya seiring berjalan, maka ini akan menjadi nomor satu. Karena di dalam pengembangan DeFi selama ini, mereka menargetkan tujuan tertentu saja, tapi di dalam Metaverse itu ada banyak sekali pengembangan. Setiap transaksi kripto adalah DeFi, itu juga harus dipahami, ya. Dan ada juga pengembangan DeFi project. Jadi transaksi DeFi, transaksi kripto itu juga termasuk DeFi karena tidak ada unsur sentralnya, terjadi bersifat langsung. Kemudian ada juga yang namanya DeFi project, seperti pengembangan dari Metaverse ini. Itu adalah untuk membuat suatu platform keuangan, jual beli, jasa, dan bisnis. Nah, kalau untuk DeFi yang ada di Metaverse ini lebih ke bisnis, ya. Kemudian digabungkan dengan pengembangan dari jual beli aset digital nantinya. Nah, platform keuangannya bergerak ke arah itu. Teman-teman, itu adalah informasi tentang DeFi, detail untuk DeFi project, kemudian teman-teman bisa memahami di akademi-akademi yang tersebar di internet, baik di YouTube ataupun di Google, Wikipedia, dan lain-lain. DeFi saat ini sedang berkembang pesat di banyak negara, banyak proyek yang sedang mengembangkannya. Lakukan pengembangan DeFi project, pemasaran program aset ini setiap hari. Teman-teman harus memahami 4 poin di bawah ini agar diterapkan dalam pengembangan Metaverse. Dan ini sulit sekali diterapkan di proyek yang sifatnya bukan DeFi atau sentral, karena untuk fokus di dalam pengembangan bisnis, terkadang fokus kita itu digunakan untuk membangun perusahaan orang lain. Konsistensi tidak bisa diimplementasikan di sentral bisnis, hanya bisa di DeFi. Kenapa? Karena ketika kita ingin konsistensi, kalau sistemnya dimatikan, konsistensi kita akan terputus. Kemudian juga kita tidak bisa berkomitmen di dalam sentral bisnis, hanya bisa di DeFi project. Kenapa? Karena komitmen kita pastinya membutuhkan keyakinan. Ketika kita paham tentang DeFi project, maka kita meyakini bahwa kita sedang membangun bisnis sendiri. Kita melakukan pengembangan bisnis ini secara terus-menerus, karena bisnis perlu dikembangkan atau dibangun. Apapun bisnis, mindset-nya adalah membangun. Ketika teman-teman mempunyai suatu bisnis, anggaplah bukan bisnis Metaverse, ataupun teman-teman mempunyai usaha, anggaplah bukan usaha yang seperti Metaverse. Ketika teman-teman pasif dan tidak mengembangkan, maka tidak ada hasilnya. Jadi mindset-nya murni di sini adalah bisnis. Mindset-nya adalah pengusaha, owner, dan pastinya kita harus meningkatkan kapasitas kita mulai dari pemahaman bertahap tentang DeFi project, kemudian desentralisasi itu sendiri, smart contract, cryptocurrency, dan pada akhirnya kita menguasai semua komponen-komponen yang ada di Metaverse. Power Team Indonesia akan selalu mendukung pengembangan dari project Metaverse secara umum di Indonesia. Kami bertujuan untuk memberikan solusi kepada pelaku bisnis yang memang selama ini menyadari mereka biasanya sedang bermain di dalam bisnis yang sifatnya tidak permanen. Dalam kategori mereka terkadang tidak menyadari membangun bisnis, tapi ketika membangun itu terjadi kesia-siaan. Maka dengan adanya Metaverse itu adalah solusinya, karena memungkinkan kita menjalankannya selamanya. Akademi kita luncurkan di YouTube channel, kemudian ada akademi di grup WhatsApp dan Telegram juga, dan tersebar tim leader di seluruh Indonesia sebagai mentor atau pengembangan tingkat lanjut di banyak provinsi agar bisnis ini menjadi tren. Tujuan kita adalah tren. Ketika tren terbentuk, maka bisnis ini akan gampang dijalankan, bahkan kita akan dicari orang untuk orang-orang bergabung dengan Project Metaverse. Teman-teman, di sini selanjutnya saya akan masuk ke videonya Lado Oktanikop di 3 video. Di sini kita akan coba pahami bersama-sama. Setelah sesi video, kita akan lanjut ke sesi tanya sharing, tanya jawab. Teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan. Oke, setting. Setting. Saya ulangi, nggak bisa di-share. Bisa di-share, Bang. Oke. Ulangi lagi, Bang. Oke, di sini ada 3 video, yang mana dimulai dari Metaverse 2.0. Ini adalah pengembangan atau informasi yang disampaikan oleh Lado Oktanikop. Di sini kita akan lihat sama-sama, dan seiring dari perjalanan video ini, saya coba akan menjelaskan beberapa poin, agar teman-teman memahami sedikit tentang pengembangan dari Metaverse ini. Monitor Bang Aris, apakah suaranya stabil? Masuk? Jelas.
Hi friends. For a while it may have seemed to some as if nothing has been going on in Metaforce, but that has only been of published information as of late, while in reality behind the scenes we've concocted bona fide revolution in our developments, and not the time is ripe for a huge outpour of information materials and PR. Because it's time. Di dalam penjelasan Lado di kalimat pertama ini kita harus memahami bahwa kondisi saat ini kita memang sedang memasarkan program pertama, yaitu pemasaran program aset, yaitu matriks sistem klasik. Dan itu adalah komponen pertama yang diluncurkan. Tapi kita melihat tidak ada perkembangan di dalam akses, baik itu di interface, baik itu kemajuan dari pengembangan yang kita rasakan saat ini. Tapi ternyata di belakang layar, mereka sedang mendevelop beberapa proyek inti. Ya, nah di situ yang perlu dia sampaikan, artinya teman-teman harus memahami poin ini. For you to prepare for new phenomena. Just before New York, we launched Royalty NFT, and it seemed to be just in the neck of time, because it always the period of the lowest activity, and in this case, Nah, seperti yang disampaikan bahwa NFT royalty itu sudah diluncurkan, dan kita juga sudah mendapatkan distribusi bagi teman-teman yang memenuhi syarat. Peluncuran itu tepat waktu, karena trafik penurunan pendaftaran terjadi di peluncuran tersebut. Nah, artinya itu adalah langkah yang tepat untuk meluncurkan NFT. that was a good thing, because with Royalty NFT, we started the transition to Metaforce 2.0, and Peluncuran NFT itu adalah langkah awal untuk pembentukan ekosistem menuju Metaverse 2.0 atau Metaverse yang ditingkatkan. this is a global task that requires a dual approach. And of course, for the first time after the launch, the coordination of the system inevitably takes place. We are ready to connect to the core contract in the coming days. Other components of the updated system will also be plugged in. These are essential conditions. Ya, dengan adanya program yang sekarang kita kembangkan dan sudah kita miliki, maka kedepannya akan dilengkapi dengan banyaknya program, yaitu peluncuran program Universe. Oke. For launch of the United. Nah, di sini saya perlu menjelaskan juga tentang Universe ini adalah sejenis program baru, karena Metaverse ini merencanakan merilis 3 program untuk program pemasarannya. Pertama, program matrik klasik, itu sudah dirilis. Kemudian ada namanya Universe. Universe ini juga sejenis program pemasaran, yang mana program pemasarannya itu untuk kita, artinya tidak ada komponen yang menguntungkan sekelompok orang atau individu tertentu. Sejenis matrik, tapi dengan cara kerja yang berbeda. Dan ini juga sebagai program untuk mendistribusikan Force Coin utama. Kalau di matrik klasik, dia mendistribusikan token SFC dan SFCR, beserta mendistribusikan NFT royalty. Khusus untuk Universe, dia akan meluncurkan atau mengeluarkan Force Coin utama. Ya, Force Coin yang akan menjadi cryptocurrency-nya Metaverse. Nah, teman-teman, ketika kita mengaktifkan Universe ini nanti, maka kita akan mendapatkan cashback berupa cryptocurrency Force Coin. Nah, DAI yang kita keluarkan itu akan diberikan kepada mitra atasnya atau upline-nya, seperti itu. Makanya DAI yang dikeluarkan itu bukan kita berikan ke Lado, kemudian Lado memberi kita kan crypto Force Coin, bukan seperti itu metodenya. Nah, disinilah yang disebut perbedaan dalam hal distribusi. Kalau dulu distribusi cryptocurrency atau koin baru, itu biasanya kita membeli dulu ke owner atau ke yang punya project dengan harga murah. Kita beli sebanyak mungkin, nanti kita jual lagi, seperti itu. Nah, dengan ada namanya selisih di situ. Nah, di sini enggak. Jadi kita membeli Force Coin ini itu langsung antar mitra, sesama kita. Bukan ke Lado Octanicop. Dan menariknya bukan hanya Force Coin yang kita dapat, tapi kita juga mendapatkan program aset satu lagi yang namanya Universe. Program. Another New York has arrived, China's New York. So in some countries and regions of the world, the holidays will still be Metaforce's largest scale project. Such a scale in normal situation would be promoted many months before the start. Nah, di dalam pengembangan Universe ini juga, ini adalah komponen atau terhubung juga dengan proyek besarnya, yaitu Metaverse. Teman-teman, di sini dia menyampaikan untuk skala proyek besar Metaverse itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam kategori untuk promosi, develop, dan lain-lain. Nah, tapi dengan adanya pengembangan dari Lado Octanicop, dia meningkatkan kapasitas pengembangan secara cepat. Dan artinya dalam waktu beberapa bulan, program Metaverse itu sendiri sudah mulai siap, tapi statusnya masih Delta. Delta itu artinya belum sempurna, tapi sudah bisa digunakan. Or even before the start of development. And we are just going to start PR, although the Metaverse's start will take place very soon.
This is because we are striving for a balance of smooth development without any sudden spikes and valleys. Meanwhile, we are ready for appropriate scaling. Coinciding with the time of United-versus launch is force coin, which we will be protecting from sudden pumps and dumps. Stability and long-term viability are. Nah, di sini jelas ya, dia menyampaikan bahwa Universe akan diluncurkan bersamaan dengan distribusi Forcecoin. Dan mereka mempunyai semacam ide untuk menjaga stabilnya Forcecoin ini di dalam logic smart contract yang akan mereka buat, sehingga tidak ada namanya istilahnya pump dan dump. Ya, jadi cryptocurrency Forcecoin ini nanti cukup aman untuk ditransaksikan karena tidak ada fluktualitas yang terlalu ekstrim seperti pengembangan project ICO cryptocurrency. Our main priorities, and that sometimes requires patience so that everything takes place in one stage after another, step by step. For instance, many people are eager for the opportunity to buy and sell royalty programs NFTs, but making a quick back trading royalty NFTs and then running on to the next projects was never a plan of ours. We are building a system in which. Nah, di dalam penjelasan ini juga dia menyampaikan poin bahwa NFT yang kita dapatkan saat ini tujuannya sebenarnya bukan untuk ditransaksikan atau dijual belikan. Karena NFT yang kita punya saat ini memang belum menghasilkan uang, belum terbukti ada uangnya, tapi itu sebenarnya adalah aset yang sangat berharga nantinya. Nah, artinya teman-teman, kenapa ini belum dibuka dalam hal transaksi marketnya? Karena untuk menjaga stabilitasnya. Dan takutnya beberapa orang nantinya ketika melakukan transaksi terlalu cepat, terburu-buru, maka akan menumbuhkan penyesalan, terutama untuk tim leader, yang mungkin berharap dari pendapatan jual beli NFT yang mungkin pada saat menjualnya harga murah, tapi setelah beberapa bulan ke depan ternyata NFT ini sangat bernilai, maka pasti akan terjadi penyesalan. Everything must take place within a sequence, a system in which expectations are justified if a person is patient and takes action as well. Many people couldn't wait around for Forcecoin and have jumped onto other projects instead. And now, the winners will be those who have patiently developed in the Metaforce business and have prepared a good basement by the time of launch. Of course, we will take into account the impatience of people and we will also have offers for them when the system is ironed out. But they will never again have the type of opportunities that they have today. The launch of the Metaverse will create a product turnover, a share of which is designed to be allocated for accruals in royalty NFT. There will be a huge arsenal of options. The core Metaverse is a simulation of real life with fantasy elements. And there will also be zones for games, each of which is a different world with its own laws and logic. The Metaverse is being gradually revealed layer by layer in the form of MVPs. We begin with the simplest layer level, MVP 0. After several months, we await MVP 1, and then stage by stage, further upgrades will take place. And we will get on continuing our work on them. Of the most immediate options with the income potential are the sale of real estate and earning in mines. For the time being, we are building the first district. Simultaneously, the emission of new SFC2s that temporarily replace energy will cease. If anyone purchase the product, you will be able to receive cashback. The higher your percentage of cashback, the more cashback you will be able to receive, not only of your own. Oke, di dalam video ini dia menjelaskan juga bahwa SFC itu bisa digunakan untuk transaksi pembelian produk ekosistem. Nah, tapi ini belum final, artinya belum ada detailnya. Yang dimaksud dengan produk ini, apakah produk yang ada di Metaverse, apakah Forcecoin itu termasuk produk. Kalau seandainya Forcecoin itu masuk dalam kategori produknya Metaverse, artinya SFC itu atau SFCR itu nanti bisa digunakan untuk mendapatkan Forcecoin. Dan ini belum ada klarifikasi lebih lanjut, hanya beberapa pemahaman orang-orang memahami bahwa Forcecoin itu juga termasuk dalam produk. Tapi kalau melihat dari kalimat yang disampaikan oleh Lado Oktanikop ini, produk yang dimaksud adalah produk yang ada di platform Metaverse. Karena di dalam platform Metaverse itu ada banyak produk nantinya. Ada beberapa avatar, kemudian lahan, tanah, rumah, dan hal-hal lain yang bisa kita beli, dan kita juga bisa melakukan transaksi jual-beli untuk produk-produk tersebut. Purchases. But also from the purchases
and sales of marketing transformation. We will keep you updated on the course of Lalu satu hal development. juga yang perlu dipahami, Universe, Metaverse, itu kan adalah komponen produk yang ada banyak sekali transaksi yang ada di situ nantinya. Nah, di situ pastikan menumbuhkan keuntungan secara global. Keuntungannya dari mana? Ketika seseorang membuat dunia digital, biasanya mereka mendevelop beberapa sarana, fasilitas, yang mana ketika kita ingin mendapatkan fasilitas tersebut, pastinya kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Dana tersebut bisa menggunakan DAI Stabil Coin, dan ini belum jelas apakah pakai Force Coin, itu juga belum jelas. Nah, ketika kita mengeluarkan dana untuk membeli lahan tersebut, artinya dana tersebut masuk ke smart contract, sehingga dari smart contract itu maka akan dikeluarkan atau didistribusikan melalui program NFT royalty ini tadi, yaitu passive income yang perhitungan per bulan tadi. We have that already ready. Our designers are already working on the Universe presentation. Saya akan masuk ke video yang kedua. Hi friends. Sometimes we brainstorm together with the team in search of the best solutions. Every day, there are many proposals for the implementation of different schemes for attracting an audience. An offer from the team from participants one has thought it. Jadi di dalam video ini saya pahami ada banyak sekali proposal itu yang masuk bermacam-macam ide dari mitra, dari orang-orang ahli yang biasa mengembangkan proyek-proyek seperti ini, baik proyek MLM atau network. Tapi pada dasarnya, Lado melihat bahwa itu adalah kesalahan karena ada titik lemahnya. Maka dia bukan tidak mau menerima ide-ide tersebut, tapi dia lebih mementingkan keamanan dari bisnis ini atau jangka panjang dari pengembangan proyek ini. Dia bisa saja meluncurkan dalam kategori NFT royalty dan bisa langsung ditransaksikan, dijual belikan di OpenSea. Tapi itu bukan solusi karena itu akan terjadi yang namanya volume NFT itu terbuang dalam kategori keseimbangannya tidak ada. Maka dengan adanya OpenSea dibuat atau dalam hal market di-openkan untuk NFT itu sendiri, pastinya harus ada namanya keseimbangan dulu. Nah, keseimbangan itu adanya di Universe. Karena Universe itu ketika diluncurkan, maka dia akan menghasilkan pendapatan dari ekosistem, sehingga dengan adanya pendapatan ekosistem itu akan menumbuhkan nilai dari NFT itu sendiri. Through before us. We have to create something new. We should be especially careful in creating passive income. There are a lot of temptation here. For developers, the temptation is easy attraction to simple schemes. And for users, the temptation is easy income. The simplicity of the scheme in itself is an advantage. But it is necessary that the puzzles come together. And here is where bugs in another's idea are consequences. This is cool. What's no benefits, no motivation, and this eliminates the advantage of the first. How to sell something that has depreciated by the fact when people count on the growth of NFTs, but their price only falls. And users we do. Secrets Ya, will jadi be. di dalam pengembangan NFT ini sendiri pada dasarnya NFT itu gampang dibuat ya. Kita sama-sama tahu semua orang bisa membuat NFT. Teman-teman tinggal membuat akun di OpenSea dan bisa merilis karya seni atau apapun yang ingin diupload. Tapi pada dasarnya NFT itu harus mempunyai nilai tertentu, harus mempunyai fungsional dan manfaat tertentu sehingga dari situ akan menumbuhkan nilai. Nah, makanya NFT royalty itu bukan sekedar NFT yang bisa dikoleksi begitu aja, tapi NFT itu sebenarnya mempunyai nilai, mempunyai fungsional. Yang mana fungsional itulah yang sebenarnya akan menciptakan nilai yang lebih baik untuk NFT itu sendiri. Nah, di dalam kalimat Lado juga dia memastikan bahwa orang-orang di awal itu Not have to wait. akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari perjuangannya selama ini. Nah, ketika kita mengembangkan bisnis ini dari awal, pastinya kita mendapatkan NFT itu lebih mudah. Kenapa? Pertama, dengan adanya SFC yang kita terima sebagai token energi, pool energi. Nah, seiring berjalan ternyata pengembangan NFT royalty diluncurkan, maka energi dari token itu sendiri menurun dan pada akhirnya energinya masuk ke SFCR3 dan semakin sulit. Nah, artinya itu sebenarnya hadiah, walaupun belum kita terima saat ini, tapi sebenarnya kita sebagai peserta di awal yang yakin dari awal itu sebenarnya mendapatkan manfaat lebih dari pengembangan proyek ini. As early participants. At the same time, further complication of obtaining an NFT and upgrading it will protect against devaluation. For those who want to get profitable NFT in an easier way than through the royalty program, there are many other options in Metaforce. For example, with our very first Matrix program, will be associated another type of NFT,
which can generate dividends from sales. This is possible only as long as they remain packed. In this form, they cannot be sold or transferred. That may seem like a disadvantage to some, but in this form of tokenomics, this condition protect against depreciation, provide real opportunities that we announced. This NFT can be unpacked. In this case, accruals on it will stop, and it will acquire another properties, namely as a product for use in the metaverse. The value of such products will increase gradually, along with the understanding of the essence and possibilities of the metaverse. When we realize life in our metaverse, the values of its aspects will become much clearer to you, and we are working on it. All conditions and restrictions are thought out to maintain balance, and they require a very complex system. It is tempting to use simple schemes, but in order to prevent collapse, all elements must be activated. Yes, it's not easy. We've been working very hard all this time, but we work with pleasure, because we are breathtaking with creating of. Ya, jadi di dalam fungsional dari NFT dan program yang sudah diluncurkan, itu akan dikaitkan untuk keseimbangan. Jadi teman-teman harus menyadari bukan berarti kita mendapatkan NFT saat ini itu bisa menghasilkan langsung, tapi harus dikaitkan dulu dengan keseimbangan ekosistem lain yang mana akan diluncurkan Metaverse. Metaverse itu sendiri adalah komponen yang mengaitkan fungsional dari NFT itu sendiri, karena dari Metaverse ini sebenarnya menumbuhkan keuntungan dari ekosistem, ya, karena adanya lalu lintas transaksi jual beli produk nantinya, dan aliran dana atau keuntungan yang didapatkan itu akan dialokasikan untuk NFT royalty. Sehingga NFT royalty itu secara passive income, dalam arti kita memegang NFT itu kita sudah menghasilkan passive income. Apalagi kalau seandainya mungkin teman-teman ingin menjualnya, maka harganya pastinya akan lebih tinggi, karena passive income-nya sudah terbukti misalnya seperti itu. Nah makanya Lado Oktaniko bisa aja membuat sistem yang simple, yang tidak kompleks seperti ini bisa aja, tapi itu hanyalah proyek yang sifatnya sementara yang biasa dibuat oleh orang-orang pada umumnya. Nah ini adalah proyek yang memang didesain jangka panjang, yang terhubung dengan banyaknya platform keuangan terdesentralisasi. Nah itulah kenapa tadi kalimat di dalam Metaverse itu ada namanya DeFi Project nomor 1 dunia. Nah jadi dengan komponen-komponen yang akan dikembangkan, yang sudah dikaitkan nantinya, maka semuanya akan terungkap. Nah jadi untuk saat ini memang beberapa belum diungkapkan, karena untuk menjaga kerahasiaan dari peluncuran dalam kategori ketika ini belum diluncurkan, tapi disampaikan secara detail, maka tidak menutup kemungkinan ide ini akan dikembangkan oleh orang lain atau development lain. Oke, saya akan masuk di poin yang terakhir, di video yang terakhirnya. Di sini dia juga menjelaskan beberapa kalimat tentang Forscoin, tentang Metaverse dan Universe, layernya Metaverse. Hi friends, in this video we will reveal the concept of Universe, one of the 4 elements of the Metaverse's metaverse. Other elements are tactile, boost, and. Nah, jadi ada beberapa elemen yang akan terkait. Di sini dia menjelaskan tentang detail, boss, dan overall. Overall, each of them has its own main affiliate program. Dan semua itu adalah program afiliasi, artinya program pemasaran. The driving force of each direction. Nah, kekuatan pendorong dalam kategori ini yang dimaksud adalah boost matrix, yang mana ini sangat berbeda, tapi ini akan memberikan pendapatan yang sama seperti program matrix klasik, distribusi hasil dari afiliasi itu sendiri untuk kita, untuk mitra. They are very different, but all gives 100% of the income to the network of partners. There's also royalty NFT. We can say that this is. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, bahwa Lado Oktaniko menyampaikan bahwa NFT royalty ini adalah elemen yang kelimanya. Nah, di sini saya akan the lanjutkan. fifth element, but it is contained in each of the main 4, and is their link. Universe is the main layer of the metaverse. Nah, jadi program intinya ada di Universe yang terkait dengan Metaverse. Kemudian With an imitation of real life. With Universe, we build our universe, do business, study, get acquainted with wide variety of goals. The other layer is tactile, the constant consumer goods, necessary both in the metaverse and in our real life. You can use virtual goods or their physical equivalent. Tactile Affiliate Matrix program was formerly known as Classic. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa detail program ini adalah matrik klasik yang dimigrasikan. Jadi kedepannya di dalam Metaverse ini, Metaverse yang pengembangan inti di Universe, maka matrik klasik itu akan di-rebranding ulang menjadi
titel ya, titel aviasi atau titel Matrix. In one of the next videos, I will talk about Akan ada peluncuran video tentang ini dan tentang rebranding dari Matrix Classic menuju ke bahasa lain, yaitu titel tadi. rebranding. The third layer, Boost, is games in special games zones in which their own laws are formed. This is a different reality, as if in another dimension. The Boost affiliate program, as its name suggests, has the most powerful revenue accelerated potential. And another layer, over real, is like an addition to reality. Games and shows in the middle of real life. Nah, ini ada penjelasan sistem pemasaran Matrix yang Boost Matrix-nya. Jadi Boost Matrix ini lebih bergerak ke game. Jadi dia akan menciptakan terhubung dengan beberapa game yang ada di blockchain. Kemudian Boost Matrix ini adalah untuk mempercepat kita dalam hal mendapatkan emisi. Seperti energi token untuk keperluan NFT juga bisa didapat dari Boost Matrix ini. The Overreal affiliate program is a new revolution that we will make in our industry. All layers of the metaverse reinforce and complement each other. Uniteverse is our core program, the source of everything else in our universe. A world similar to our real one is being formed here. Maximum imitation of the real world and the implementation of decentralized principles that are the most effective. Just like in real life, in the metaverse you may have different levels of access, different levels of prestige, depending on what resources you have. After all, similarly, we have different accesses in life. And just like in life, you can earn resources by your own work in order to get more. By leveling up the Uniteverse Delta, you increase your levels of access to the metaverse. Uniteverse Delta is an impeccably calculated affiliate program in a non-divisible matrix format. All 100% of the turnover of the affiliate program are the income of the participants, your income. Together with the Uniteverse, the Force Coin is launched, on which the entire economy of our entire metaverse is built. The cryptonomics of the Force Coin is absolutely unique. At the initial stage, the emission takes place through. Nah, di sini dijelaskan untuk mendapatkan emisi dari distribusi Force Coin ini itu didapat dari Universe. Nanti kita akan mendapatkan sebuah program namanya Universe. Ketika kita mengaktifkan, maka kita akan mendistribusikan atau mendapatkan distribusi dari Force Coin. Participation in the Uniteverse Delta. There will be no other ways receive the coin before the market enters. The growth of the coin at the first stage is embedded in a decentralized smart contract algorithm. At the same time, at the initial stage, the coin are in strong hands. It is our active participants. Further growth, already coming from supply and demand, will be stimulated by the increasing deficit of the coin due to a whole range of instruments. The total supply of coins is limited and cannot be increased. As soon as the coin enters the open market, Nah, jadi teman-teman juga harus memahami untuk distribusi Force Coin ini juga tidak selalunya didistribusikan, tapi ada batas tertentu ketika tercapai volume total, maka itu akan berhenti. Ketika itu dihentikan distribusinya, maka akan menuju market bebas. Artinya akan dilistingkan di market eksternal dan difungsionalkan untuk alat transaksi yang ada di ekosistem Metaverse. Metaverse Delta tiers will grant corresponding levels of access to the Metaverse. The higher the access, the more opportunities to interact with other participants, create a business, get a job, acquire assets, and other benefits. The assets of the Metaverse are, for example, land, real estate, minerals, and so on. For assets, a different type of marketing is needed, considering these products precisely as assets that have the potential to increase the market price. Accordingly, the participants must be able to buy and sell. Ya, jelas bahwa di Metaverse itu adalah dunia digital yang mana di dalamnya itu ada banyak aset yang bisa kita transaksikan atau kita jual belikan. Seperti pada umumnya Metaverse yang seperti yang terkenal sekarang itu adalah Greenland ya. Nah, itu salah satu platform Metaverse yang cukup besar, yang paling besar di dunia, dan itu untuk melakukan pembelian sebidang tanah itu cukup mahal, apalagi di tempat-tempat strategis. Dan itu semakin lama itu semakin mahal. Pada dasarnya logiknya atau logikanya itu sama seperti dunia nyata, cuman diimplementasikan di dalam dunia digital. Di dalam dunia itu sendiri kita banyak bisa melakukan transaksi, misalnya membeli aset-aset lain seperti properti rumah ataupun apartemen dan lain-lain. Maka semuanya itu adalah potensi untuk jual beli yang terjadi di dalam ekosistemnya Metaverse nantinya. But with what affiliate program to stimulate to help develop your teams in this direction? For this, there is an additional program,
mana. I will tell you the details in one of the next videos. Nah, ada satu program yang belum terungkap yaitu Mana, dan dia belum mendetailkan tentang ini, pastinya tidak ada informasi sama sekali tentang yang namanya Mana ini. Among other things, I will tell you how by increasing the turnover in the Unite Force programs, you get energy for this, with the help of which you can upgrade a royalty NFT in order to achieve statuses, according to which your NFT will receive accruals from all directions of Metaverse by MetaForce. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap, jadi semua ekosistem yang ada di Metaverse ini terhubung. Jadi sekarang kan ada namanya Force Classic, yang mana kita pasarkan saat ini. Force Classic itu dia mengeluarkan emisi berupa token energi, baik itu SFC ataupun SFCR. SFC itu jelas digunakan untuk energi NFT. Nah, NFT itu sendiri hasil didistribusikan dari mana? Dari program aset matrix system. Nah, artinya ada dua komponen yang didistribusikan dari matrik klasik ini. Pertama token energi, yang kedua adalah NFT, dan itu saling terkait karena NFT juga membutuhkan energi token ini. Nah, kemudian ada namanya token SFCR. Token SFCR ini juga berdasarkan informasi spekulasi beberapa tim leader internasional bahwa SFCR itu adalah komponen yang memungkinkan untuk mendapatkan atau membeli produk yang ada di ekosistem Universe. Nah, produk di dalam ekosistem Universe ini yang mana satu itu belum detail, apakah yang dimaksud dengan Force Coin ini tadi, ataukah produk yang ada di dalam Metaverse-nya seperti tanah, kemudian avatar, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, kemudian Universe itu sendiri sebagai matrik yang mendistribusikan Force Coin atau cryptocurrency. Nah, artinya yang satu yang jelas bahwa untuk mendapatkan Force Coin ini, itu satu-satunya jalan adalah dengan Universe. Tapi ada komponen yang memungkinkan, tapi ini belum diklarifikasi. Force Coin itu bisa didapatkan dengan penggunaan SFCR atau SFC ini tadi. Tapi ini belum diklarifikasi. Yang sudah diklarifikasi itu adalah jelas bahwa Force Coin itu hanya didapat dari program Universe. Oke. Nah, terus hubungannya kemana antara program klasik dengan program yang akan diluncurkan di Universe? Program klasik itu mengeluarkan yang namanya NFT royalty. NFT royalty itu sendiri itu adalah salah satu format untuk mendapatkan dividen passive income. Pertanyaannya, dividen passive income ini dananya dari mana? Dananya itu dari pengembangan Universe. Jelas hubungannya ada, dia terkait ke situ. Nah, Universe ini sendiri itu adalah pengembangan yang mengembangkan ke arah yang namanya Force Coin, kemudian Metaverse. Nah, kemudian ada satu lagi pelengkapnya, ada namanya peluncuran Boost Matrix, yang mana komponen Boost Matrix ini sendiri adalah ke arah game blockchain. Yang mana penggunaan dari game blockchain ini sendiri pasti menggunakan alat transaksi yang namanya Force Coin. Game blockchain ini juga menghasilkan keuntungan dari biasanya dari selisih transaksi atau terbentuknya perputaran ekosistem yang ada di game ini sendiri. Maka hasil dari keuntungan itu sendiri akan didistribusikan melalui program NFT royalty. NFT royalty didapat dari program klasik. Keuntungan dari Metaverse menghasilkan keuntungan secara ekosistem global, itu akan dikeluarkan keuntungannya melalui NFT royalty. Oke, jadi semuanya itu terhubung. Jadi bukan berarti matrik klasik ini kemudian diluncurkan Universe itu tidak terhubung. Ini adalah ekosistem yang terkait. Pemahamannya seperti itu. Nah, tapi untuk memahami ini artinya perlu yang namanya peluncuran atau fakta. Karena secara teori, ketika kita tidak memahami logikanya, ini sulit dipahami. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Tetap kita terfokus yang sudah ada, yaitu pemasaran program aset. Pemasaran program aset tujuannya untuk apa? Pastinya itu adalah langkah awal untuk mendapatkan program-program berikutnya. Nah, beberapa informasi yang didapat untuk mengikuti program Universe, artinya juga harus ada yang namanya program matrik klasik. Artinya terhubung juga ke situ. Nah, jadi teman-teman, fokus aja di pemasaran program matrik klasik, karena program matrik klasik itu jelas dia akan mendistribusikan yang namanya SFC token, SFCR, kemudian NFT royalty, dan jangan lupa, satu yang paling penting, distribusi yang didapat dari pembelian pengaktifan level matrik klasik itu tidak selamanya. Bukan berarti nanti aja deh beli matrik klasik, nanti juga dapat SFC 2. Bukan itu pola pikirnya. Nanti aja membeli matrik klasik, nanti juga dapat NFT royalty. Bukan itu. Karena semuanya ada batas waktu tertentu seiring dengan keseimbangan dari program yang lain. Kalau seandainya NFT ini, misalnya nih, untuk saat ini gampang didapat. Dengan level 11 kita sudah mendapatkan NFT level 1. Kalau seandainya SFCR-nya dinaikkan menjadi SFCR 3,
Untuk mendapatkan satu level aktivator itu artinya membutuhkan 12 level. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mau membeli 12 level itu? Ketika SFCR 3 diluncurkan, tapi fungsionalnya difungsikan, keuntungan dari Metaverse ini sudah ada, dan NFT ini sudah menghasilkan passive income, ya pasti tetap ada yang mau membeli 12 level. Nah, jadi ada namanya keseimbangan yang terjadi antara program A, program B, program C, yang mana semua komponen ini adalah program ekosistem di dalam Metaverse. Makanya ini adalah pengembangan DeFi yang cukup besar. Tapi teman-teman di sini bukan bisnis cepat. Dalam kategori bukan bisnis yang namanya bisnis musiman atau bisnis spekulasi. Makanya orang-orang yang bertahan di project Metaverse ini orang-orang yang mindsetnya adalah mindsetnya membangun bisnis. Bukan orang-orang spekulasi. Biasanya orang spekulasi itu ada project baru, dia masuk, berharap dapat keuntungan, berharap jadi orang pertama, tapi setelah itu hilang. Nah, makanya perhatikanlah orang-orang yang bertahan di project Metaverse ini adalah mindsetnya adalah membangun bisnis. Bisnis jangka panjang, karena dia bukan mikirkan tentang uang lagi, tapi pola pikirnya adalah masa depan. Kalau kita berbicara tentang uang, oke, untuk memasarkan program aset itu sulit untuk saat ini, karena tidak semua orang paham tentang teknologi blockchain. Tapi kalau kita mikirnya uang, tapi kalau kita mikirnya masa depan kita ada di Metaverse, maka kita pasti akan menjaga bisnis ini. Karena kenapa? Mindsetnya udah berbeda. Ini adalah bisnis kita loh, bisnis masing-masing orang. Kita hanya membeli program yang ada di jaringan Polygon, program itu dibuat oleh Lado, kemudian sudah dapat program itu, artinya kita sudah mendapatkan sebuah sistem bisnis. Nah, dari sistem bisnis itu aja, bukan dari sistem bisnis saja, tapi bisa mendistribusikan aset-aset digital, yang mana aset digital itu adalah masa depan. Nah, semua transaksi yang kita lakukan, semua usaha yang kita lakukan, tidak ada memberi keuntungan kepada sekelompok orang. Itu yang paling penting. Coba perhatikan ketika teman-teman memasarkan program aset matrix system di Indonesia, ketika terjadi pemasaran, pernahkah arus DAI stablecoin itu masuk ke Lado Oktanikop? Nggak pernah. DAI stablecoin yang masuk dalam hal ini, DAI stablecoin adalah transaksi untuk mengaktifkan level program aset. Itu jelas hubungannya adalah pemasaran langsung antara si A dan si B. Tapi ada beberapa poin, beberapa program yang memang diatur secara aturan smart kontraknya, dibuat sistem silang, ya. Jadi si A memasarkan tidak menutup kemungkinan di dua program kosong itu akan diberikan kepada orang lain dalam kategori itu adalah sistem komunitasnya agar terbentuk. Kalau tanpa ada dua program S6 yang 2.0 itu 0% itu, maka komunitas pastinya tidak ada. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Nah, jadi harapannya semoga bisa membantu dalam hal pemahaman ini. Saya rasa masih banyak yang cukup bingung, karena saya pun bingung, dan beberapa kali saya berkomunikasi dengan global internasional, dan beberapa leader internasional menyatakan bahwa Lado Oktanikop tetap mempertahankan prinsipnya untuk merahasiakan idenya, karena dia sudah kena satu kali di proyek sebelumnya. Dan dia sekarang ini sangat berhati-hati, ketika program ini siap, maka semuanya akan diungkapkan, dan dia memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang bermanfaat dan akan menjadi sejarah di dalam pengembangan DeFi Project. Oke, Bang Aris, terima kasih. Semoga bisa membantu dalam hal pemahaman, dan pastinya kita terus bertumbuh, kita terus meningkatkan pemahaman kita agar kita bisa memahami sepenuhnya tentang proyek ini. Kita harus membenarkan mindset kita ke arah pengembangan bisnis. Mindset kita bukan lagi follower, ikut-ikutan, tapi mindset kita adalah sebagai pemimpin, sebagai pemilik bisnis, yang mana kendali penuhnya ada di masing-masing orang. Cuma di sini kami selaku Power Team, statusnya adalah mentor, statusnya adalah mitra. Dan kami juga membutuhkan yang namanya masukan. Kami juga membutuhkan pemahaman-pemahaman baru dari mitra-mitra yang lain. Dan kami termotivasi karena banyaknya orang-orang yang bergabung di Metaverse ini, dia berharap penuh bisa merubah kehidupannya yang lebih baik. Karena di sebelumnya sering ditipu di Project Business Network. Teman-teman, saatnya kita menjalankan bisnis yang sebenarnya. Saatnya kita tidak menjadi follower lagi. Saatnya kita memimpin dengan adanya desentralisasi, revolusi pengembangan network berskala global ini. Kita bukan hanya pengembangannya di Indonesia, orang-orang terlibat di sini itu cukup banyak, bukan hanya orang-orang yang sekedar ikut-ikutan. Mereka paham teknologi, mereka paham program komputer, mereka paham, bahkan beberapa kasus saya lihat mereka adalah analisis cryptocurrency. Teman-teman harus menyadari itu bahwa ini adalah bisnis yang sangat besar, bukan bisnis yang berskala kecil yang biasa kita mainkan selama ini. Ini adalah bisnis serius yang dikembangkan dengan kekuatan penuh, dengan banyaknya ahli yang terlibat di dalam pengembangan ini.
Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu dalam hal pemahaman dan semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke sesi